They're coming from the sea. Now. Pada zaman dahulu kala, di belahan dunia sebelah kulon, terdapat dua kerajaan yang hidup berdampingan. Kerajaan tersebut terdiri dari kerajaan manusia dan kerajaan Mor. Kerajaan manusia selalu haus akan kekuasaan yang berambisi ingin menguasai Mor. Sedangkan kerajaan Mor merupakan kerajaan alam gaib yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, tetapi mereka sangat damai karena saling percaya satu sama lain. Salah satu penghuni Mor yang paling berpengaruh ialah Maleficent, gadis peri cantik bertanduk wedus dan bersayap elang. Maleficent berperan sebagai penjaga Mor yang selalu berbuat baik kepada penduduknya. Good morning, Mr. Chanterelle. No. You miss me. Pada suatu hari, Maleficent mendapat kabar dari tiga peri kecil bernama Knotgrass, Fritle, dan Triss Lewitt yang mengatakan bahwa ada seorang bocah pencuri ditangkap oleh penjaga hutan di perbatasan. Setibanya Maleficent di perbatasan, ia menemukan bocah pencuri yang dimaksud sedang bersembunyi di dalam goa. Setelah keluar dari goa, si bocah mengaku dirinya bernama Stefan yang tersesat saat mencari kopi anjing di pepohonan perbatasan. Maleficent lalu memaksa Stefan agar memberikan permata yang ia curi. Setelah permata dikembalikan, Maleficent menuntun Stefan ke perbatasan agar ia bisa kembali ke rumah. Sebelum berpamitan, Stefan mengaku kalau dirinya yatim piatu yang tak memiliki rumah, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti ia akan tinggal di istana kerajaan. Keduanya lalu berpamitan dengan berjabat tangan, namun tiba-tiba tangan Maleficent kepanasan karena terkena cincin besi yang Stefan pakai. Maleficent mengungkapkan kalau dirinya lemah terhadap besi. Mengetahui hal tersebut, Stefan pun membuang cincinnya agar tak melukai Maleficent lagi. Dari sinilah, Maleficent mulai menyukai Stefan. Stefan cast away his ring. Maleficent! Beberapa minggu kemudian, Stefan kembali ke perbatasan untuk menemui Maleficent. Keduanya bermain-main di Morland dan menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Pada ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberikan hadiah berupa barter air liur. Tetapi beberapa hari kemudian, Stefan tak pernah kembali menemui Maleficent, dikarenakan Stefan mengejar impiannya untuk tinggal di kerajaan. Kini, Maleficent sudah dewasa dan menjadi penjaga Morland terkuat. Namun setiap malam, Maleficent masih merenung karena masih berharap Stefan kembali. Pagi harinya, pasukan tentara manusia yang dipimpin oleh Raja Bagong mendatangi perbatasan untuk mengambil alih Mor. Namun hal itu dihentikan oleh Maleficent. Maleficent lalu mengerahkan pasukannya berupa batang pohon hidup dan terjadilah pertempuran. Pertempuran tersebut tentu saja dimenangkan oleh bangsa Mor karena mereka lebih kuat. Maleficent juga berhasil melumpuhkan King Bagong yang membuat tentara manusia lebih memilih untuk mundur. Malam harinya di istana kerajaan, Bagong terlihat terluka parah dan hanya berbaring di kasur. Di hadapan anak buahnya, Bagong mengungkapkan kebenciannya terhadap Maleficent. Ia berjanji akan memberikan tahtanya kepada siapapun yang berhasil membawa bukti kematian Maleficent. Gak cuma itu, Bagong juga akan memberikan putri satu-satunya untuk dijadikan ratu. Stefan yang paham tentang kehidupan Maleficent akhirnya mengambil tugas tersebut dengan harapan menjadi penggantinya Raja Bagong. Pada malam itu juga, Stefan pergi ke perbatasan Mor. Setibanya di sana, Stefan bertemu Maleficent yang terlihat sangat senang dengan kedatangan Stefan. Keduanya lalu duduk di bawah pohon kalsem. Di sini, Stefan sengaja meminumkan obat penenang kepada Maleficent dan ia sama sekali tak curiga. Setelah Maleficent tertidur, Stefan mengeluarkan belatinya dan mencoba membunuh Maleficent. Namun sayangnya Stefan tak tega. Hingga akhirnya, Stefan memotong kedua kepak Maleficent kemudian kembali ke kerajaan.
Pagi harinya saat Maleficent terbangun, ia merasakan sakit di bagian punggungnya dan mendapati kalau sayapnya sudah hilang. Merasa dirinya dikhianati, Maleficent pun berjanji akan balas dendam kepada Stefan. Di ranjang kematiannya, Raja Bagong didatangi Stefan sambil membawa kedua sayap Maleficent. Ia pun senang karena Stefan berhasil membunuh Melly, namun sebenarnya Melly belum mati. You will be rewarded to be a worthy successor. Kini Maleficent kehilangan kemampuan terbangnya. Ia mengubah ranting menjadi tongkat ajaib dan pergi ke Bukit Kegelapan untuk menyendiri. Keesokan harinya, Maleficent membebaskan seekor burung gagak yang akan dipukul oleh seorang petani. Maleficent mengubah gagak tersebut menjadi seorang pria agar si petani ketakutan. Setelah petani pergi, Maleficent menghampiri burung gagak yang mengaku sebagai Diavel. Diavel sangat berterima kasih kepada Maleficent karena sudah menyelamatkan nyawanya. Sebagai gantinya, Diavel mengajukan dirinya menjadi pelayan Maleficent. Maleficent pun menerimanya dan meminta Diavel untuk mengamati Stefan di kerajaan. Diavel tiba di istana kerajaan dan mendapati kalau Stefan sedang diangkat menjadi raja dan juga dinikahkan dengan Putri Bagong. Diavel kemudian kembali ke Maleficent, lalu memberitahu bahwa Stefan baru saja diangkat menjadi raja. Kini Maleficent paham alasan Stefan memotong sayapnya, yaitu mengejar tahta kerajaan. Dengan penuh amarah, Maleficent kembali ke Mor, lalu mengambil alih kekuasaan dari semua makhluk gaib yang membuat Mor penuh dengan kegelapan. Satu tahun gak tahu kemudian saat Diavel mematai-matai istana, ia mendengar percakapan para pelayan yang mengatakan bayi perempuan raja telah lahir. Mendengar hal tersebut, Diavel pun pergi menemui Maleficent untuk memberitahu berita ini. Dengan lahirnya putri raja, Maleficent memiliki peluang balas dendam kepada Stefan, di mana ia akan mengacaukan hari perayaan kelahiran putri kerajaan. How wonderful. Hari perayaan pun telah tiba. 3 peri dari Mor datang untuk memberikan hadiah berupa kecantikan dan perasaan selalu bahagia kepada bayi Stefan. Bayi tersebut diberi nama Aurora. Pada saat itu juga, Maleficent datang yang tanpa mengucapkan halo guys langsung mengutuk Aurora. Kutukan tersebut berbunyi sebelum matahari terbenam pada ulang tahun ke-16, Putri Aurora akan menusuk jarinya sendiri ke jarum roda pemital dan ia akan jatuh ke dalam tidur panjang. Kekuatan manapun tidak akan bisa melepaskan kutukan ini. Stefan kemudian berlutut sambil meminta Maleficent memberikan keringanan. Maleficent pun menurutinya dan memberikan kutukan tambahan, yaitu satu-satunya yang bisa menghilangkan kutukan ini adalah ciuman cinta sejati. Setelah itu, Maleficent pergi sambil membawa nasi kotak yang disediakan untuk para tamu. Setibanya di perbatasan Mor, Melly membuat dinding raksasa dari akar berduri agar para manusia tidak bisa memasuki Morland. Raja Stefan yang menderita lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyimpan semua alat pemital. Stefan juga minta 3 peri untuk mengasuh Aurora dan membawanya ke tempat yang aman dari Maleficent. 3 peri kemudian membawa bayi Aurora ke sebuah rumah di tengah hutan. Di rumah inilah mereka akan mengasuh Aurora. Mereka lalu merubah dirinya menjadi ibu-ibu agar Aurora mengira kalau mereka adalah bibinya. Namun karena mereka tidak pernah punya anak, mereka pun kesusahan dalam mengasuh Aurora. Bahkan mereka juga memberikan wortel segeluntung tanpa di blender terlebih dahulu. Maleficent dan Diavel diam-diam mengawasi Aurora. Di sini Maleficent meminta Diavel untuk memberikan makanan kepada Aurora agar ia tak menangis dan tentu saja agar hidup sampai umur ke-16. Diavel lalu memberi intisari bunga teratai kepada Aurora dan hal ini terbukti membuat Aurora berhenti menangis serta tidak kelaparan lagi. Menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun.
Maleficent masih terus mengawasi Aurora, bahkan ia menyelamatkan Aurora saat Aurora hampir jatuh ke jurang. What? Ketika Aurora menginjak umur 3 tahun, ia bertemu Maleficent yang sedang menyembuhkan sebuah pohon besar dari pemerkolan kayu bakar. Bukannya takut, Aurora malah memeluk Maleficent karena diingatannya Maleficent lah peri penjaganya. Go along. Aurora did grow. Tidak singkat cerita, Aurora kini sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik jelita. Kecantikannya membuat subscriber YND ingin menjadikan Aurora sebagai wifunya. Sayangnya, Aurora masih belum tahu kalau dirinya adalah putri raja yang dikutuk dan diasuh oleh 3 bibinya. 14 hari sebelum hari ulang tahun Aurora tiba, Aurora tak sengaja menemukan dinding akar raksasa. Ia sangat heran-heran, kenapa dinding-dinding ini mengelilingi area hutan. Pada saat itu juga, ada sekelompok tentara kerajaan yang mencoba menerobos dinding. Mereka melihat Aurora yang sedang memandangi dinding raksasa. Sebelum para tentara menghampiri Aurora, Maleficent merubah Devil menjadi serigala dan menyuruhnya untuk mengusir mereka. Maleficent juga turun tangan menyerang para tentara. Setelah itu, Maleficent memberi Aurora mantra tidur, kemudian membawanya ke Moorland. Setibanya di sana, Melly membangunkan Aurora, lalu bersembunyi. Di sini, Aurora sangat terpesona akan keindahan Moor, begitu juga penghuninya. Ketika Maleficent menunjukkan diri, Aurora sama sekali tidak takut dan malah senang bisa melihat Melly. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengenali Maleficent yang selalu melindunginya sewaktu masih kecil dan menganggap Maleficent sebagai ibu perinya. Maleficent kemudian menidurkan kembali Aurora, lalu membawanya pulang ke rumah 3 peri. Di istana, Raja Stephen terlihat masih terpuruk dalam kesedihannya. Ia juga tak memperdulikan ratu yang saat ini sedang sekarat. Stephen lalu berbicara dengan sayap Maleficent yang ia simpan di dalam lemari kaca. Stephen mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Maleficent ketika kutukannya telah tiba. Malam harinya lagi, Maleficent membawa Aurora kembali ke Moor. Di sini, Maleficent mulai mengakui kalau kebenciannya terhadap Stephen tidak menyebar ke Aurora. Dan malah sebaliknya, Maleficent malah menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Dalam hatinya, Maleficent sangat menyesal karena telah memberikan kutukan kepada anak yang baik hati dan lugu. Saat Maleficent mengembalikan Aurora ke tempat tidurnya, ia mencoba mencabut kutukannya dengan sepenuh kekuatannya. Namun sayangnya kutukan itu tidak bisa dicabut karena dulu Maleficent pernah menyatakan bahwa kekuatan apapun tidak akan bisa menghapus kutukan Aurora. Devil pun mengingatkan kembali Melly kalau ciuman cinta sejatilah yang bisa menghapus kutukan tersebut. Aurora? Hari ulang tahun ke-16 Aurora pun telah tiba. Maleficent berbicara kepada Aurora tentang kejahatan yang akan menimpa Aurora dan dirinya tidak akan bisa melindunginya. Aurora kemudian mengatakan kalau dirinya akan baik-baik saja dan mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Moorland bersama Maleficent. Tentu saja Melly menerimanya, namun sebelum itu Aurora harus meminta izin ke 3 bibinya. Saat Aurora sedang mempersiapkan kata-kata untuk meminta izin kepada bibinya, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan dan pemberani. Pria tersebut ternyata Pangeran Philip yang sedang melakukan perjalanan ke kerajaan Stephen. Namun sayangnya ia tersesat dan kini tak sengaja bertemu dengan Aurora.
Melihat kecantikan Aurora, Stephen pun jatuh cinta. Kok Stephen sih? Philip pok. Melihat kecantikan Aurora, Philip pun jatuh cinta. Begitu juga dengan Aurora. Di balik semak-semak, Maleficent dan Diavel menyimak. Diavel memberitahu Melly bahwa pria itulah cinta sejati Aurora. Aurora kemudian menunjukkan jalan menuju istana kepada Philip. Setelah itu, keduanya berpisah dan mengucapkan janji untuk bertemu lagi di hutan ini. Tomorrow is Aurora's 16th birthday. After her birthday. No, on. After it! Di hadapan ketiga bibinya, Aurora mengungkapkan keinginannya tinggal di Moorland. Tentu saja mereka tak setuju. Snodgrass lalu memarahi Aurora dan tak sengaja keceplosan tentang ayah Aurora. Aurora pun terkejut karena setahunya kedua orang tuanya sudah meninggal. Ketiga peri kemudian menceritakan asal-usul Aurora beserta kutukannya. Kini Aurora pun tahu tentang kebenaran. Ia segera pergi ke Moorland untuk menghadap Maleficent. Di hadapan Maleficent, Aurora menangis sambil mengungkapkan perasaannya yang tak menyangka kalau ibu perinya mengutuknya sewaktu masih bayi. Aurora lalu pergi ke istana untuk menghadap ayahnya. Setibanya di sana, Aurora bertemu Stephen yang sedang merencanakan penyerangan nanti malam bersama anak buahnya. Tidak ada angin, tidak ada air, Aurora pun langsung memeluk Stephen sambil menyebutnya ayah. Di sini Stephen mengakui kalau Aurora adalah anaknya. Namun di pikirannya sekarang hanyalah membunuh Maleficent. Ia pun menyuruh penjaga untuk mengunci Aurora di kamar agar ia tak melakukan tusuk jari ke jarum pemital. Di sisi lain, Philip yang masih tersesat kembali ke tempat di mana ia bertemu Aurora. Philip lalu bertemu dengan Maleficent yang secara langsung menidurkannya dengan sihir. Setelah itu, Maleficent dan Diavel pergi ke istana sambil membawa Philip dan berharap bisa menyelamatkan Aurora. Sore harinya, Aurora mulai merasakan sensasi aneh di jarinya dan mendengar suara menakutkan memanggil namanya. Yang namanya takdir pasti tidak bisa dihindari. Pada saat itu juga, Aurora menemukan pintu keluar rahasia. Ia lalu diam-diam menyusup ke penyimpanan pemital dan sengaja menusukkan jarinya ke jarum pemital. Seketika itu juga, Aurora langsung jatuh ke lantai dan tenggelam dalam tidur panjangnya. Aurora kemudian dibaringkan ke tempat tidurnya oleh Stephen. Kini Stephen sangat marah. Ia menyalahkan ketiga peri yang gagal melindungi Aurora dari pemital. Forever! Maleficent dan Diavel akhirnya tiba di istana. Mereka diam-diam menyusup ke dalam lalu meletakkan Pangeran Philip di depan pintu kamar Aurora. Philip yang terbangun lalu disambut oleh tiga peri yang secara langsung menyuruh Philip mencium Aurora. Namun karena keduanya belum jatuh cinta dan baru kenal, ciuman dari Philip pun gagal membangunkan Aurora. Ketiga peri kemudian mengantarkan Philip ke hadapan Raja Stephen. Setelah mereka pergi, Maleficent dan Diavel masuk. Di sini, Maleficent menangis terseduh-seduh karena tak tega melihat Aurora berbaring tertidur untuk selamanya. Maleficent meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji akan melindungi Aurora dari siapapun. Sebelum pergi, Maleficent mencium Aurora di bagian keningnya dan tanpa diduga, ciuman dari Melly ternyata berhasil membangunkan Aurora. Artinya, ciuman tersebut adalah cinta keibuannya terhadap sang putri. Di ruangan lain, seorang penjaga memberitahu Stephen bahwa Maleficent terlihat di dalam istana. Stephen pun menyuruh penjaga tersebut untuk menyiapkan jaring besinya. Maleficent dan Diavel lalu menuntun Aurora keluar dari istana. Namun saat mereka tiba di aula istana, tiba-tiba sebuah jaring besi menimpa tubuh Maleficent yang kemudian disusul dengan kedatangan para tentara. Maleficent menyuruh Aurora pergi ke tempat yang aman sebelum dirinya mengubah Diavel menjadi seekor naga buas. Diavel lalu membebaskan Maleficent dari jaring. Namun gak lama kemudian datanglah tentara tambahan mengepung mereka. Setelah itu, Stephen muncul dan menantang Maleficent untuk bertarung. Selagi Maleficent dan Stephen bertarung,
Aurora pergi ke sebuah ruangan untuk mencari terpilan. Namun bukannya terpilan yang ia temukan, malah kepak ibu peri yang sedang dikurung di dalam lemari kaca. Tanpa ngising terlebih dahulu, Aurora pun mengeluarkan kepak dengan menjatuhkan lemarinya. Kepak tersebut kemudian terbang dan menyatu di punggung Maleficent tepat sebelum Stephen memukulnya. Maleficent lalu mencoba pergi dari aula, namun Stephen lebih dulu meraihnya dengan rantai. Dengan sekuat tenaga, Maleficent menyeret Stephen keluar dari istana dan meletakkannya di atas menara. Di sini, Maleficent meminta Stephen untuk mengakhiri peperangan karena kutukannya sudah hilang. Namun Stephen menolak dan malah menyerang balik Maleficent. Untung saja Maleficent menghindar dan membuat Stephen jatuh dari atas menara kemudian meninggal. Keesokan harinya, Maleficent menarik semua sihir gelap di Moorland yang membuat Moorland kembali indah seperti dulu kala. Kini, bangsa manusia dan Moor bersatu, sementara Aurora dimahkotai sebagai ratu dua kerajaan. Pangeran Philip menghadiri penobatan tersebut dan menjalin hubungannya dengan Aurora. Maleficent kini terbebas dari rantai pikiran dendam. Ia hidup bahagia dan terbang ke langit bersama Diavel. Film pun bersambung. Film ini dibuka pada malam Kamis, tepatnya jam 9 malam, di mana 3 pria asing diam-diam menyusup ke hutan Moorland. Mereka terdiri dari Bejo, Komar, dan Dobleh. Ketiganya lalu sampai di sebuah pohon yang di dalamnya terdapat apa yang mereka cari, yaitu peri jamur crispy. Dobleh mencoba mengambil peri jamur tersebut, namun sayangnya jarinya tergigit yang membuatnya terjatuh. Dobleh kemudian mengejar peri jamur dan berhasil menangkapnya di kebun bunga pusara. Ia juga memetik bunga tersebut untuk tujuan tidak mengerti. Sedangkan Bejo dan Komar diketahui oleh monster akar penjagaan Moor yang secara langsung menekuk habis-habisan keduanya. Dobleh dengan panik bahagianya berlari keluar dari hutan. Ia tiba di kerajaan Ulstead, tempat Pangeran Philip berada. Dobleh lalu mengetuk-ngetuk pintu ruang bawah tanah yang kemudian dibukakan oleh seorang pria misterius. Pria tersebut menerima peri jamur dari Dobleh dan memberi imbalan Dobleh 2 koin emas. Gak cuma peri jamur, si pria juga merebut bunga pusara dari Dobleh. Pagi harinya di Moorland, Ratu Aurora memimpin semua makhluk gaib untuk membahas tentang hilangnya beberapa peri secara misterius. Sebagian dari mereka mengatakan kalau manusialah yang menculik peri-peri tersebut. Namun Aurora membantah dan memeringati mereka agar tak suuzon terlebih dahulu. Di saat itu juga, peri landak kecil bernama Pinto sengaja mengambil mahkota Aurora dan memancingnya ke sungai hanya untuk membuat Aurora terjatuh ke sungai. Setelah keluar dari sungai, Aurora menemukan mahkotanya di atas gelugu dan di saat itu juga muncullah Pangeran Philip dengan setelan jas formalnya. Tak ada bakul getuk, tak ada angin, Philip tiba-tiba berlutut lalu mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" sambil mengeluarkan cincin permata. Aurora pun sangat gembira dan tentu saja ia menerimanya. Diavel kemudian pergi menemui Maleficent. Setelah bertemu, Diavel memberitahu Maleficent bahwa Pangeran Philip melamar Aurora. Mendengar hal tersebut, Maleficent pun tidak senang. Ia menuruni tebing untuk menemui Aurora. Setelah bertemu Aurora, Maleficent menyuarakan ketidaksetujuannya antara Aurora dan Philip karena di Ulstead dirinya dipandang jahat. Tetapi Aurora tetap ngotot agar Maleficent merestuinya, dan demi kebahagiaan Aurora, Maleficent pun akhirnya merestuinya. Setelah melamar, Philip kembali ke kerajaan bersama jenderalnya bernama Percival. Seperti kebanyakan warga Ulstead, Percival masih menganggap bahwa Maleficent dan penghuni Moorland adalah monster pembunuh. Philip pun membantahnya karena ia tak tahu tentang mereka. Philip kemudian menemui orang tuanya, yaitu Raja John dan Ratu Ingrid. Di sini Philip menyampaikan kalau Aurora menerima lamarannya.
Hal itu tentu saja membuat Raja Jon senang, karena memang dari dulu keinginan Jon ingin menyatukan kerajaannya dengan Mor dalam kedamaian. Raja Jon lalu merencanakan makan malam untuk menyambut Aurora dan Maleficent. Sore harinya, Ratu Ygritte diam-diam pergi ke ruang rahasia. Ia menuruni tangga dan berakhir di ruangan bawah tanah, di mana di ruangan tersebut terdapat beberapa pandai besi yang sedang membuat senjata. Ygritte lalu menemui pelayannya bernama Lickspittle yang sedang menciptakan senjata berbahaya dari sari bunga pusara. Rupa-rupanya, Ygritte ingin membunuh Maleficent dan juga menciptakan peperangan dengan Mor. Di sini masih belum jelas kenapa Ygritte menginginkan hal ini. Sore harinya lagi, Maleficent, Aurora, dan Dyavel melakukan perjalanan menuju istana Ulstead untuk makan malam bersama orang tua Philip. Mereka menyeberangi sungai dengan jembatan akar dan disambut oleh warga desa yang terlihat gembira. Setibanya di istana, mereka disambut hangat oleh Raja Jon dan Ratu Ygritte. Saat makan malam sedang berlangsung, Ygritte mulai menunjukkan kebenciannya terhadap Maleficent. Ia sengaja menyuruh pelayannya untuk meletakkan pisau dan garpu besi yang tentu saja itu bisa menyakiti Maleficent. Take it away. Setelah itu, Ygritte sengaja membicarakan tentang asal-usul Aurora dan juga kutukannya, seolah-olah ia ingin menghancurkan nama baik Maleficent di hadapan Aurora. Ketika Ygritte mengatakan bahwa Aurora akan memiliki ibu yang sangat sayang kepadanya setelah menikahi Philip, Maleficent pun langsung mengamuk. Ia tak terima jika kasih sayang Aurora diambil alih oleh Ygritte. Maleficent, please stop now. Pada saat itu juga, Jon tiba-tiba jatuh sakit, kemudian pingsan. Ygritte lalu menuduh Maleficent mengutuk suaminya, tetapi Maleficent membantah bahwa dirinya tak mengutuk Jon. Aurora yang sudah terpancing emosi lalu memarahi Maleficent. Hal itu membuat Maleficent memilih untuk pergi bersama Dyavel. Saat Maleficent terbang menjauhi istana, ia ditembak oleh anak buah Ygritte bernama Gerdan dengan bola besi. Besi tersebut membuat Maleficent tak tersadarkan diri dan juga menjatuhkan tongkatnya. Begitu juga dengan Dyavel yang mulai berubah menjadi manusia. Maleficent jatuh ke sungai deras dan berakhir di lautan lepas. Dari kejauhan, Gerda melihat sosok makhluk bersayap menukik ke lautan, lalu membawa tubuh Maleficent terbang ke langit. Sosok tersebut membawa Maleficent masuk ke sebuah sarang yang terlihat seperti sarang burung walet. Jon dibaringkan di kamar tidurnya. Aurora dan Philip meminta Ygritte menggunakan ciuman cinta sejati untuk membangunkan Jon. Namun sayangnya itu gagal. Ygritte mengatakan bahwa pada kenyataannya kutukan ini tidak bisa dibebaskan dan kembali mengolok-ngolok Maleficent. Padahal jika Ygritte benar-benar cinta kepada Jon, Jon pasti akan bangun. Merasa bersalah, Aurora pun kembali ke Mor untuk memaksa Maleficent mencabut kutukannya. Tetapi setibanya di sana, Aurora tak menemukan Maleficent. Ia lalu bertemu Dyavel yang mengatakan kalau Maleficent hilang secara misterius dan dirinya terjebak menjadi manusia seutuhnya. Pada saat itu juga, Pinto diam-diam menginap ke tas kuda milik Aurora dan tanpa disadari, ia ikut kembali ke istana bersama Aurora. Sementara itu, Ygritte diberitahu oleh Gerda kalau Maleficent dibawa pergi oleh sosok sepertinya saat dirinya berhasil menjatuhkan Maleficent. Di sisi lain, Maleficent tersadar di sebuah sarang. Ia melihat kalau lukanya sudah diperban, tetapi masih belum tahu siapa yang menyelamatkannya. Maleficent lalu menyusuri sarang dan menemukan sekelompok peri bersayap seperti dirinya sedang membahas tentang bola besi. Mereka bisa disebut peri kegelapan atau Vice. Salah satu Vice yang berpengaruh ialah Bora. Bora menegaskan kepada kelompoknya bahwa manusia sudah menciptakan bola besi ini untuk memerangi bangsa peri. We have her. Who are you? Bora lalu menghampiri Maleficent.
Ia mengejek hubungannya dengan manusia yang membuat Maleficent marah dan mengeluarkan kekuatannya. Melihat kekuatan Maleficent, Bora pun memberitahu kelompoknya bahwa dialah kunci kemenangan kita. Faiz yang menyelamatkan Maleficent adalah Conall. Ia mengajak Maleficent menyusuri sarang Faiz yang merupakan tempat tersembunyi. Setiap Faiz memiliki kekuatan unik dan juga jenis yang berbeda-beda, walaupun wujudnya sama. Doing what we had to survive. Conall juga membawa Maleficent ke tempat keramat, di mana di tempat tersebut terdapat Ponic Elf yang terkubur di dalam batu. Ponic Elf merupakan leluhur Faiz yang memiliki kekuatan seperti Maleficent, dan Conall meyakini bahwa Maleficent adalah keturunan Ponic Elf. In your hands you hold the power of life and death. Conall lalu memperingati Maleficent bahwa kekuatan yang ada pada Maleficent ditunjukkan untuk kebaikan dan kedamaian. Ia memaksa Maleficent agar bangsa peri dan manusia tidak berselisih. Di sisi lain, Aurora tiba di istana. Pintu menyelinap ke dalam dan tak sengaja jatuh ke selokan yang membawanya ke meja milik Lickspittle. Alhasil, ia pun tertangkap dan dimasukkan ke dalam botol bersama peri jamur di sebelahnya. Sementara Aurora memilih tetap tinggal di kastil untuk melanjutkan pernikahannya dengan Philip. The Queen is right, especially the King. Di atas menara, Gerda mengumumkan lewat toa bahwa seluruh rakyat Mor diundang ke pesta pernikahan Aurora nanti besok. Gerda juga mengumumkan jika mereka datang, maka akan diberi nasi kotak gratis. Di hadapan Aurora, Ingrid terlihat berpura-pura baik. Ia juga memaksa Aurora agar memakai gaun yang bagus dan meninggalkan gaun buatan peri. Dari sini, Aurora mulai merasakan kalau dirinya merasa tidak bebas karena diatur sana-sini oleh Ingrid. Malam harinya, Aurora mengadu kepada Philip kalau dirinya merasa diatur dan juga merasa bukan Ratu Mor lagi. Philip lalu mengatakan bahwa Aurora tidak perlu mengikuti permintaan ibunya dan harus menjadi diri sendiri karena pada dasarnya Philip benar-benar tulus mencintai Aurora. Di ruangan bawah tanah, Lickspittle akhirnya menyelesaikan senjata yang diinginkan Ingrid. Senjata tersebut berupa bubuk besi yang diberi serbuk bunga pusara yang membuat warnanya menjadi merah. Bubuk besi tersebut kemudian diuji coba kepada peri Dandelion dan terbukti ampuh karena hanya sekali taburan, peri Dandelion langsung berubah menjadi bunga Dandelion. Artinya senjata ini bersifat merubah peri menjadi wujud aslinya. Lickspittle lalu mengatakan kepada Ingrid kalau kita membutuhkan ribuan bunga pusara untuk membuat senjata lebih banyak lagi. Tanpa pikir panjang, Ingrid pun memerintahkan Jenderal Percival dan prajuritnya untuk merampok semua bunga pusara di Morland. Get to work! Di sarang Faiz, Maleficent terlihat sedang mengikuti selamatan sunatan yang diadakan oleh salah satu keluarga Faiz. Pada saat itu juga, Maleficent merasakan ada yang tidak beres dengan Mor. Ia pun terbang keluar dari sarang untuk mendatangi Mor yang kemudian disusul dengan Bora dan Conall. Setibanya di sana, Maleficent mendapati kalau ribuan bunga pusara telah diambil oleh prajurit Ulstead. Bunga pusara itu sendiri merupakan makam peri, jadi bunga itu akan muncul jika ada peri yang baru saja dikuburkan. Dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul puluhan tentara Ulstead yang secara langsung menembaki Maleficent dengan bola-bola besi. Namun untungnya Conall melindungi Maleficent dan membiarkan dirinya tertembak. Bora tak tinggal diam. Ia menggunakan skill 3-nya menyerang para tentara dan berhasil memukul mundur mereka. Setelah itu, Bora dan Maleficent kembali ke sarang sambil membawa tubuh Conall. Hari pernikahan pun telah tiba. Semua rakyat Mor mulai mendatangi istana Ulstead. Akan tetapi tidak dengan dihafal, karena wujudnya masih manusia. Sementara Aurora yang masih berdandan di kamar didatangi Philip yang memberinya hadiah dari Ingrid berupa setangkai bunga pusara.
Di sini, Aurora mulai curiga dengan Ingrid karena dia memiliki bunga pusara yang tentu saja susah didapat bagi manusia. Aurora pun mencoba mencari tahu dengan memasuki kamar Ingrid secara diam-diam. Ia menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di ruangan tersebut, Aurora melihat poros jarum pemital yang sebelumnya dikutuk oleh Maleficent. Jadi telunjuk Aurora mulai merasa aneh yang membuatnya ingin menusukkan ke pucuk jarum pemital. Namun saat ia mendekati pemital, Aurora langsung tersadar dan mendapatkan penglihatan bahwa Ingrid menikam John dengan jarum tersebut saat makan malam bersama Maleficent. Kini, Aurora pun percaya kalau Maleficent benar-benar tidak mengutuk John. Aurora juga menemukan kalau Lex Spittle ternyata adalah peri yang dipaksa bekerja oleh Ingrid setelah dia memotong sayapnya. Saat itu juga, Ingrid datang. Ia menceritakan masa lalunya saat masih muda, di mana orang tuanya dulu adalah raja yang singgah di perbatasan Mor. Di suatu musim yang dingin, kerajaan orang tua Ingrid mengalami gagal panen dan membuat rakyatnya menderita. Namun tidak dengan Mor yang malah memanfaatkan musim dingin untuk menanam es batu. Ingrid mengaku kalau dirinya ingin merebut daerah Mor karena tanahnya subur, tetapi ayahnya melarangnya karena ia menginginkan kedamaian. Saudara Ingrid kemudian dikirim ke Mor untuk meminta resep pupuk es batu kepada para peri. Namun sayangnya ia tak pernah kembali dan diyakini telah dibunuh oleh Maleficent. Rakyat lalu melengsarkan ayah Ingrid dari kerajaan karena tak mau melakukan penyerangan terhadap Mor. Dan lambat laun, kedua orang tua Ingrid meninggal sampai akhirnya ia bertemu John yang mengajaknya menikah. Kini Ingrid menjadi ratu yang memiliki pasukan untuk membalas apa yang menimpa keluarganya dulu kepada Mor. Jadi sudah jelas bahwa akar permasalahannya adalah es batu. Aurora kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar. Di sarang Faiz, Connell yang sekarat dibaringkan di tanah keramat. Beberapa Faiz lalu melakukan ekstraksi untuk mentransfer kekuatan Connell ke Ponic Elf. Sementara Bora menyatakan kepada peri lain bahwa manusia telah memulai perang melawan bangsa peri dan kita harus melawan balik. Bora lalu memimpin para Faiz pergi ke kerajaan Ulstead, sementara Maleficent masih mendampingi Connell. Connell lalu memutuskan untuk mentransfer semua kekuatannya kepada Maleficent, sebelum akhirnya ia meninggal menyatu dengan tanah. Semua rakyat Mor kini sudah tiba di dalam aula. Mereka mulai merasa curiga ketika deretan bangku di sebelahnya tidak diisi oleh manusia. Pada saat itu juga, penjaga kerajaan menutup serapat pintu aula dan mengganjalnya dengan kayu. Setelah itu, Gerda muncul untuk memainkan organ tunggal. Ketika musik hampir masuk ke ref, Gerda melepaskan serbuk besi merah ke arah rakyat Mor, membuat sebagian dari mereka berubah menjadi wujud aslinya. Bora dan pasukannya akhirnya tiba di kerajaan, namun pasukan Ingrid menghalangi mereka dengan menembakkan bom serbuk besi. Bora lalu menuntun pasukannya melalui jalur bawah dan hal itu terbukti berhasil menembus pertahanan mereka. Aurora akhirnya berhasil keluar dari kamar dengan menipu penjaga pintu. Ia menemui Philip di kamar ayahnya dan memberitahu kalau semua ini ulah ibu Philip. Ia sengaja memancing peperangan dan juga menusuk John dengan jarum pemital. Mengetahui hal tersebut, Philip pun langsung menemui Ingrid di atas menara. Philip mencoba menghentikan perbuatan Ingrid, namun Ingrid menolak dan malah menyuruh penjaga untuk menangkap Philip. Daripada mumet, Philip pun memilih melompat dari menara sambil berpegangan balon bersama Percival.
Setibanya di tanah, Percival memeting Philip agar ia menyerahkan diri. Di waktu yang sama, Bora menyambar Percival dan mencoba membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Philip yang mengungkapkan kalau semua ini kesalahan ibunya. There'll be no Fey blood on my hands. Aurora mencoba membuka pintu aula untuk membebaskan rakyat Morr. Bersamaan dengan itu, datanglah Diavel. Di dalam aula, Pri Fiddler mengorbankan dirinya memasuki lubang suara yang membuat dirinya terkena serbuk besi. Fiddler berubah menjadi bunga yang menutup semua lubang suara sehingga menghentikan penyebaran serbuk. Snodgrass dan Twist Lewitt lalu terbang ke wajah Gerda dan membuat Gerda ngerajuk kemudian jatuh. Sementara di luar, Aurora dan Diavel tertangkap oleh para penjaga. Di saat ini juga, datanglah Maleficent yang secara langsung mengubah Diavel menjadi beruang. Diavel lalu menyerang para penjaga, setelah itu menghancurkan pintu aula. Di ruangan bawah tanah, Lickspittle akhirnya sadar kalau perbuatannya itu salah. Ia membebaskan peri jamur dan juga peri lainnya. Sementara di luar, Maleficent mendatangi Ingrid untuk membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Aurora. Ingrid kemudian menembakkan anak panah ke tubuh Aurora. Namun untung saja Maleficent melindunginya, sehingga dirinya lah yang terkena anak panah dan membuatnya hancur menjadi debu. Kayak Avenger, cuk. Ketika Aurora menangisi kepergian ibu perinya, air mata yang dihasilkan menyebabkan Maleficent beregenerasi. Ia bangkit kembali dan berubah menjadi Buyung Phoenix yang penuh dengan kekuatan. Ingrid lalu mengambil langkah terakhir, yaitu menjatuhkan Aurora dari menara. Namun tentu saja Maleficent berhasil meraih Aurora, walaupun harus tersungkur ke tanah. Saat Ingrid mencoba melarikan diri, ia dihadang oleh Bora dan juga Fey lainnya yang bakalan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang Ingrid sudah perbuat. Maleficent merubah dirinya kembali ke bentuk semula. Setelah itu, ia bertanya kepada Philip apakah Philip benar-benar mencintai Aurora. Philip pun menjawab kalau dirinya sangat mencintai Aurora. Kini Maleficent memberi restu kepada keduanya dan sengaja menghiasi istana kerajaan dengan akar berbunga sebagai hadiah. Di saat ini juga, Lickspittle datang untuk memberikan jarum pemital yang dulu dikutuk oleh Maleficent. Maleficent mematahkan kutukannya dengan membakar jarum tersebut dan membuat Raja John tersadar. Ingrid kemudian dikeluarkan dari istana melalui akar hidup. Setelah itu, Maleficent mengubahnya menjadi wedus. Aurora dan Philip secara resmi menikah. Manusia dan peri bersatu tanpa adanya dendam di hati mereka. Setelah pernikahan selesai, Maleficent berjanji kepada Aurora kalau dirinya akan kembali di saat hari perayaan kelahiran anak Aurora. Maleficent pergi untuk bergabung dengan bangsa Fey. Film pun berakhir.